Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sally Aprilia Faradela dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 20191111200012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas review jurnal yang berjudul Analisis Hubungan Kondisi Oceanografi Kimia terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Damas Trenggalek, Jawa Timur. Dikutip dari jurnal Valesa Sensi Moira, Aktias Muzaki Lutfi, dan Andik Isdianto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut yang diampu oleh dosen Ibu Insinyur Sri Utami Madiwati MKes. Berikut adalah isi jurnal yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah materi dan metode meliputi pengambilan data, pengolahan data, serta analisis data. Yang ketiga adalah hasil pembahasan, meliputi kondisi terumbu karang alami, kondisi kualitas parameter kimia perairan, serta analisis hubungan kondisi kimia perairan terhadap terumbu karang. Dan terakhir keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem dengan keberagaman dan produktivitas yang tinggi di muka bumi ini, yang menjadi tempat pemenihan, pembesaran, dan tempat mencari makan bagi biota laut. 30,2% karang di Indonesia pada tahun 2015 kondisinya buruk. Kerusakan ekosistem karang ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi oceanografi. Ekosistem terumbu karang alami yang mengalami kerusakan merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan biota laut yang tinggal di area terumbu karang karena membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pemulihan terumbu karang. Pertumbuhan terumbu karang di suatu perairan laut sangatlah dipengaruhi oleh kualitas perairannya tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan terumbu karang berdasarkan oceanografi kimianya adalah salinitas, pH, DO, nitrat, dan juga fosfat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi perairan berdasarkan faktor kimia, untuk mengetahui pengaruh kualitas perairan terhadap terumbu karang buatan, serta untuk mengetahui hubungan setiap parameter kualitas perairan kimia dengan terumbu karang buatan di perairan Damas Trenggalek, Jawa Timur. Yang kedua adalah materi dan metode. Pengambilan data dilakukan di Pantai Damas hingga Teluk Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan 2 kali pada tanggal 20 sampai 22 September 2019 dan 20 sampai 22 November 2019. Adapun 20 titik stasiun yang tersebar di wilayah terumbu karang alami, terumbu karang buatan, laut lepas, dan juga area dekat dengan pelabuhan. Selanjutnya adalah pengambilan data. Pengambilan data pengukuran dilakukan secara purposive random sampling. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari pengolahan data salinitas. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan data sekunder seperti tutupan karang di wilayah Teluk Perigi. Selain itu juga melakukan pengolahan data untuk mendapatkan hasil secara visual atau berupa gambar mengenai pengukuran parameter oceanografi kimia. Yang ketiga adalah hasil pembahasan. Yang pertama, kondisi terumbu karang alami. Persentase tutupan karang dilakukan untuk melihat seberapa baik keadaan karang dalam suatu lokasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Alivia pada tahun 2017, tutupan karang alami di Pantai Damas sebesar 39,52%. Namun di Pantai Damas sendiri diperkirakan tutupan karang sehat atau karang yang hidup diduga tidak lebih dari 20%. Sebesar 3,15% terumbu karang di Pantai Damas yang ditemukan terkena penyakit yang berbeda-beda. Terumbu karang alami yang ditemukan dalam keadaan buruk karena dari pengamatan secara langsung, pada saat pengambilan data, ekosistem terumbu karang alami memiliki tutupan yang rendah, perairan keruh, serta letaknya terlalu dangkal. Menurut nelayan ada di perairan Pantai Damas, selain faktor alam, kondisi terumbu karang yang buruk karena dahulu masyarakat sekitar mencari ikan dengan alat-alat yang dapat merusak ekosistem terumbu karang seperti potasium dan bom. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gianto bahwa gangguan manusia terhadap terumbu karang sangatlah menentukan kondisi terumbu karang itu sendiri. Bila terus-menerus mendapatkan gangguan dari tangan manusia, maka dapat merusak ekosistem terumbu karang ke depannya. Di bawah ini adalah gambar dari luasan karang di Teluk Perigi.
Berikut adalah kondisi kualitas parameter kimia perairan. Pengambilan data dilakukan selama 2 kali, yaitu pengambilan data pertama dilakukan pada bulan September 2019 dan pengambilan data kedua pada bulan November 2019. Nah, pada tabel 1 di bawah ini merupakan hasil pengukuran kondisi perairan oceanografi kimia. Selanjutnya adalah salinitas. Pada bulan September, rentang nilai salinitas adalah 33,5 sampai 34,6 ppt. Selanjutnya adalah salinitas. Pada bulan September, rentang nilai salinitas antara 33,5 sampai 34,6 ppt. Sedangkan pada bulan November, selanjutnya adalah salinitas. Pada bulan September, rentang nilai salinitas antara 33,5 sampai 34,6 ppt, sedangkan pada bulan November rentang nilai salinitas yang didapatkan yaitu antara 31,5 sampai 34 ppt. Kadar salinitas yang didapatkan di laut lepas hampir sama dan perubahannya tidak terlalu signifikan. Perubahan salinitas pada perairan bebas atau offshore relatif lebih kecil dibandingkan dengan perairan pantai. Selanjutnya adalah pH. Wilayah Pantai Damas tidak ada aliran sungai besar yang masuk ke perairannya, dan runoff dari daratan di sekitarnya juga tidaklah besar, sehingga relatif tidak mempengaruhi sebaran nilai pH-nya. Menurut Juliani dan Rahmatsyah, nilai pH baku mutu air laut untuk wisata bahari sekitar 7 sampai 8,5, kemudian untuk perikanan pH berkisar 6 sampai 8,5, dan kadar pH di perairan normal berkisar antara 6 sampai 9. Berdasarkan penjelasan tersebut, sehingga dapat diasumsikan bahwa pH yang didapatkan pada stasiun penelitian masih mendukung untuk kehidupan terumbu karang. Sebagian besar permukaan air Pasifik memiliki nilai pH 7,9 sampai 8,1. DO, rata-rata kadar DO pada bulan September lebih rendah dari bulan November. Kadar oksigen terlarut yang didapatkan pada saat pengambilan data jika dikaitkan dengan pernyataan Prasetyo termasuk ke dalam kondisi baik. Karena kadar oksigen pada baku mutu perairan lebih dari 5 miligram per liter. Maka nilai DO di perairan wilayah Pantai Damas baik atau memenuhi baku mutu air laut. Dan untuk kehidupan karang, hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Sumarno dan Murianto bahwa karang dapat tumbuh pada kondisi DO dengan kadar air di atas 3,5 miligram per liter. Selanjutnya adalah nitrat. Adapun yang menyebabkan perbedaannya konsentrasi nitrat pada stasiun 1 sampai dengan stasiun 20 yaitu kemungkinan besar disebabkan oleh adanya pembusukan bahan-bahan organik. Berdasarkan hasil pengamatan di semua stasiun selama 2 bulan, kadar nitrat yang terkandung dalam perairan tersebut sesuai dengan pernyataan PETI bahwa kadar nitrat yang normal di perairan laut umumnya berkisar antara 0,001 sampai 0,007 miligram per liter. Terumbu karang sebenarnya mampu hidup dalam lingkungan yang rendah nutrien. Karena kemampuan karang untuk memproduksi nutrien sendiri, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kontribusi terbesar produktivitas perairan adalah organisme karang itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis hubungan kondisi kimia perairan terhadap terumbu karang. Analisis statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh data kualitas perairan kimia terhadap terumbu karang. Analisis yang digunakan yaitu PCA atau analisis komponen satu yang merupakan model statistik deskriptif yang bertujuan untuk menampilkan hasil perhitungan dalam suatu informasi maksimum dan matriks data. Hasil uji PCA didapatkan dari nilai salinitas 0,929, pH 0,625, DO 0,744, nitrat 0,847, dan fosfat 0,690. Hasil tersebut menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan hubungan dengan terumbu karang atau tidak. Nah, di tabel 2 ini dapat kita lihat uji statistik korelasi kualitas perairan kimia dengan terumbu karang. Selanjutnya adalah komponen transformasi matrik yang dapat kita lihat pada tabel 3 di bawah ini. Berdasarkan tabel 3, komponen satu nilai korelasinya sebesar 0,995 lebih besar daripada 0,5. Pada komponen 2, nilai korelasinya sebesar 0,975 lebih besar dari 0,5 dan komponen 3 nilainya sebesar 0,976 lebih besar daripada 0,5. Karena nilai korelasi semua komponen lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa layak. Selanjutnya adalah tabel 3 dapat kita lihat di bawah ini merupakan komponen transformasi materi.
Berdasarkan tabel 3, komponen satu nilai korelasinya sebesar 0,998, lebih besar dari 0,5. Pada komponen 2 nilainya sebesar 0,975, yang mana lebih besar dari 0,5. Dan komponen ketiga nilai korelasinya sebesar 0,976, yang mana lebih besar juga dari 0,5. Nah, karena nilai kolerasi semua komponen itu lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk merangkum kualitas kimia perairan yang dianalisis sebagai parameter yang mempunyai pengaruh untuk kehidupan terumbu karang pada umumnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, luasan terumbu karang di wilayah Teluk Perigi sebesar 351,54 hektar. Terumbu karang alami di Teluk Perigi tergolong rendah. Ditemukan banyak karang yang mati atau tidak sehat dan ditemukan juga banyak puing-puing karang. Terumbu karang buatan yang ditemukan tidak sesuai dengan jumlah yang ditenggelamkan. Kemungkinan mati atau hilang. Beberapa kondisi artificial reef juga terkena sedimentasi tinggi. Yang kedua, secara keseluruhan di seluruh lokasi stasiun pada pengamatan bulan September dan November 2019, kondisi kualitas kimia perairan di wilayah Pantai Damas hingga Teluk Perigi tergolong baik untuk kehidupan karang. Yang ketiga adalah analisis statistik pengaruh kualitas perairan kimia terhadap terumbu karang dihasilkan komponen satu nilai korelasinya sebesar 0,998, komponen 2 sebesar 0,975, dan komponen 3 nilai korelasinya sebesar 0,976. Nah, karena nilai korelasi semua komponen lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor yang terbentuk dapat disimpulkan bahwa layak untuk merangkum kualitas kimia perairan yang dianalisis sebagai parameter yang mempunyai pengaruh untuk kehidupan terumbu karang pada umumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.